warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang ada di mana saja. Kali ini kita bisa ketemu lagi kepada Anda semua. Dan di sini mau mengungkap yaitu di Gunung Raung yang ada di Situbondo. Mudah-mudahan kita semua tidak ada halangan sesuatu apapun. Amin. Kita tidak lupa berdoa ya. Mungkin berdoa itu agar kita senantiasa tidak ada halangan sesuatu apapun di dalam mediumisasi ini. Amin. Nanti. Amin. Marilah kita sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa sebelum kita mediumisasi dengan mediator ya. Iya. Setuju ya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, saya berkomunikasi dengan siapa ini? Saya Macan Putih. Oh, Macan Putih. Rumah saya dan tempat saya menguasai Gunung Raung. Oh, Raung. Istana Macan. Iya. Gunung Raung Situbondo sana ya. Kau tahu? Iya. Kita pernah ke sana juga waktu mendaki gunung. Posisi Anda itu di mana? Di pos mana? Kalau kamu tahu, Iya. posisi saya di wilayah daerah Macan ya. Macan putih semua. Iya. Di situ kan ada 2 jalur ya. Jalur Kalibaru sama Sumber Beringin. Anda itu di mananya? Di jalur Sumber Beringin itu ya? Jadi saya itu 4 wilayah saya kuasai. Yang berketempatan itu sebenarnya saya bersinggah di Sumber Beringin. Oh, jadi di jalur Sumber Beringin itu ya? Sebenarnya saya tidur tempat saya di situ sebenarnya. Tapi saya sering ke 4 wilayah itu. Iya. Melihat demit-demit genderuwo yang ada di situ banyak. Iya. Kawasan demit. Iya. Apalagi di Raung itu konon katanya sering terjadi gaibnya yang mengganggu. Mungkin Anda tahu sesosok gaib apa aja yang sering mengganggu para pengunjung dan pendaki tersebut. Nah, sebelum saya cerita ini itu, ya, kamu bicara terlalu ke sana. Ya. Kamu tahu nama saya? Kan belum kenalan nama kamu siapa. Oh iya, mohon maaf sebelumnya ya. Nama saya Eko. Nama Eyang? Singoputih Singobarong. Singoputih Singobarong. Nama saya Singobarong, wujud saya Singoputih. Singoputih ini paling ganas
di Gunung Raung. Siapapun ada penunggu-penunggu singo yang datang ke sini Iya, bisa bertengkar sama di gunung. Karena di gunung ini bisa satu saat itu meletus ya. Iya. Ya, Iya. karena saya jaga gunung itu. Letus dan tidak meletus itu apa kata kawasan saya? Karena di situ ada istana Singo. Iya. Lain dari cerita Gunung Merapi sana, Iya, itu iya. urusan pribadi di sana. Iya. Tapi kalau saya diundang ke sana pasti datang. Iya. Ya, ini siapa? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wige. Waalaikumsalam ya. Ya, saya mau tanya ini. Jadi Bapak tadi bilang gini kan ya, ada istananya di situ. Berarti di situ ada kerajaan ya. Saya itu punya kerajaan di sana, ada istana Macan Putih Singobarung. Oh, ada berapa banyak di situ kerajaannya? Ada 16 Dihuni sama makhluk gaib semua. dihuni sama makhluk gaib, pertapan singo-singo semua. Kalau itu saya gerakkan pasti itu berhadapan dengan singo lainnya. Karena singo barong dan singo marutau itu beda ya. Beda ya. Beda. Terus, Apa yang kamu tanyakan? Iya. Ini saya manggil Eyang ya. Gini Eyang, konon katanya di Gunung Raung itu ada sesosok orang perempuan. Konon katanya dia itu anak dari salah satu raja Majapahit dan bersinggah di situ. Itu namanya Dewi Rengganis. Apa dia itu masih di situ apa di Gunung Argopuronya? Benar. Nah, Dewi Rengganis itu ya memang dia zaman-zaman dulu, zaman Majapahit ya. iya. Benar, ini siapa ini? ya. Karena nanti ya, Iya. tadi kan belum belum nutup. Iya. Lalu kamu dilanjutkan. saut ya. Iya, dilanjutkan. Nanti saya jawab lagi Rengganis itu. Iya. Terus kalau di kerajaan gaib itu ya, terus ada orang yang ada korban di situ. Itu kelalaian dari orang tersebut apa makhluk gaib yang mengganggu orang tersebut? Di situ itu banyak ya. Banyak orang-orang yang tersesat. Ya. Karena ada 4 wilayah gaib yang paling ganas. Iya. Jadi ada 4 titik itu ya. 4 titik. Macan, Sumur, Iya. Gumuling ya. Sumur gaib ya. Saya lanjutkan ya. Iya. Apa Rengganis ya. Kok kamu tahu cerita itu? Ya sedikit banyak saya itu dikasih tahu, kebetulan saya punya teman dari Situbondo gitu, bahwa Dewi Rengganis itu pernah bersinggah di situ dan meneruskan di Gunung Argopuro gitu. Memang dia itu di Argopuro Rengganis ya. Tapi sering sowan ke saya. Dia orangnya sangat santun. Iya benar. Sangat baik ya. Iya. Olahnya batinnya itu bagus ya. Iya. Dan di sini apa yang saya ceritakan mitos-mitos gaib ya. Iya. Zaman dulu itu banyak yang musnah. Iya. Ya. Iya. Banyak yang musnah kalau dia itu niat pertapan yang ada di sana.
tidak seizin saya. Nah, Jadi dulunya ada yang bertapa. ya waktu itu dia ada orang yang paling merasa sakti dan dia memang ilmunya baik, ingin meneruskan bertapa. Itu daerah orang Oh iya benar ya ya. musnah karena dia tidak izin dengan singo-singo seperti pertapan ini. Penguasa itu ya. Jadi saya akan menguasai di situ karena dia itu belum menutup dan belum menginjak ilmu yang dari sumur gemuling, Iya. sumur jin, karena sudah diadang dengan Banaspati di situ kawasan Sengit. Iya. Memang dari cerita masyarakat di lokasi tersebut, khususnya di Pondok Sumur, ada seorang bertapa dan musnah ya. Iya. Jadi di wilayah 4 itu sangat jahil, sangat gawat, sangat tidak diambah pertanyaan yang tidak seizin dengan apa yang saya katakan dengan Singo Barong. Iya. Tidak izin saya karena saya akan nunggu gunung meletus ya. Iya di kawah itu ya. Iya itu kan harus dihargai saya. Ya. Tiba-tiba ada manusia tidak seitu sendiri. Dulunya itu ada yang musnah. Ya. Di kawasan Sengit, di kawasan Angin ya. Di kawasan saya. Cuma yang dari Dewi Trengganis itu yang memang benar-benar ilmunya diberi dengan leluhur itu. Jadi saya menghargai seperti raja zaman Mojopahit. Iya. Saya mau tanya juga ini yang terakhir kali ya. Katanya kan ada 4 titik ya yang mencelakakan orang ya. Terus tipuan apa yang digunakan oleh 4 jin itu untuk menyesatkan korban? Memang semua itu sudah diatur. Itu kan harus melalui pintu 1, pintu 2, pintu 3. Iya. Saya yang pintu keempat. Satu-satunya ini harus melalui jalur yang benar. Iya. Jadi masuk situ sudah semuanya terhipnotis. Oh, jadi tipuan yang digunakan itu menghipnotis ya? Terhipnotis. Hipnotis itu bukan orang ilmu, bukan orang biasa alam. Jadi teman-teman kamu itu yang pecinta alam. Iya. Bener kamu pecinta alam. Iya. Bener apa enggak? Bener. Ceritakan kalau benar. Saya ingin tahu. Iya. Nanti saya kasih tahu. Anda tadi kan bilang di kawasan angin ya. Ya. Kebetulan di Gunung Raung itu ada pos Pondok Angin-Angin yang pos yang paling terakhir ya. Mungkin Anda tahu mitos yang selama ini yang beredar, konon katanya di situ banyak angin yang selalu meraung-raung. Itu suara alam atau suara gaib gitu? Memang itu disetarakan. Angin dan suara orang seperti zaman dulu ya. Kan banyak yang gugur ya. Bertapa itu. Maunya dia itu menjerit. Dan saya pimpin kalau ada
udara seperti itu harus kamu meniru gerungan-gerungan Iya. singo. Iya benar. Keremacan itu biasanya Iya. Mau. oh, oh. Iya. Itu ada angin datang. Itu diartikan kawasan angin. Iya. Cuma hanya seperti itu. Iya. Pecinta alam, kamu belum melanjutkan itu ya. Iya. Kenapa harus hati-hati? Iya. Karena yang dikhawatirkan di situ itu jalannya itu jalan licin. Iya benar. Jalan licin itu kelihatannya setapak berbeda. Tapi kalau jatuh dia terhipnotis. Jadi pandangan itu dialihkan itu ya. Pandangan-pandangan itu kalau sudah jatuh sudah bliur, Iya. bingung, sudah pusing. Jangan jalan dulu ya. Saya serukan. Iya. Pecinta alam duduk aja dulu. Istirahat dulu gitu. Diam dulu ya. Nanti kalau kamu berdiri bisa sempoyongan lagi. Ya. Intinya istirahat. Istirahat 1 menit atau 2 menit. Ya. Ya. Benar. Apalagi di situ ada kerajaan gaib kan juga kan ya. Apa ini gigit ini? Ular. Nggak tahu itu bicara kok gigit-gigit. Ada sosok gaib lagi. Sosok gaib kok gigit saya, tak Dari tadi, gigit Mas sendiri ya. Makanya, Mulai tadi kok gigit-gigit. iya, dari tadi kok. Loh, gigit lagi. Sudah tak kepot sama apa buntut Ekor. ya. Nggak berani lari. Iya. Apa yang kamu tanyakan mitos sejarah ini lagi? Ya. Biar tahu semuanya, mumpung saya itu tidak tidur ini tadi. Iya. Sebelumnya saya minta maaf ganggu loh. Saya menghadiri. tidak tidur. Iya. Diskusi sama Dewi Trengganis. Ya, tadi Eyang kan bilang bahwa di Pondok Sumur ada sesosok manusia bertapa dengan sampai muksa. Ini lanjut di atas sedikit, di situ kan ada Pondok Demit dan Pondok Mayit gitu ya. Di Pondok Demit itu konon katanya sering terjadi suara aneh dan deruan apa itu pasukan Belanda baris berbaris. Apa benar itu? Memang kawasan Demit itu dipimpin Banospati ya. Oh ya. Banospati itu di situ banyak macam-macam, ada jin, ada genderuwo, ada Banospati, ada semuanya itu ya. Makanya roh goib, roh biasa, roh goib di bagian kawasan Demit. Makanya dinamakan Pondok Demit itu ya. Ya itu sudah disabdo. Iya. Banyak demitnya. Kalau di sumur itu banyak yang musno. Iya. Ada 6. 6. Sebelum itu banyak. Jadi yang musno itu masih ada sukmanya. Oh, masih di situ ya? Ya, masih di situ. Ada yang dari zaman kerajaan ya. Kerajaan Doho ya. Iya. Zaman dulu kerajaan-kerajaan yang lain, dari kerajaan dari saya aja ada di situ musno, karena itu mata sumber ya. Iya. Karena mata sumber, benar. Mata sumber yang terakhir. Tahu? Iya. Terus kalau ada yang mengganggu itu tolong dikondisikan lah. Kita kan juga hidup di nah ini kan nggak tanya ganggu dan tidak ganggu. Wong saya itu orangnya itu ya jahat. Enggak yang 4 tadi loh. Nah saya jahat juga. Hah? Iya.
Jadi selama ini banyak masyarakat dan pendaki yang terganggu itu karena Anda itu juga ikut mengganggu. Gini jahatnya itu, saya itu jahat dengan Iya, goib-goib penunggu yang ada di gunung-gunung mana. Kalau Iya. hadir di gunung saya jahati. Oh, gitu loh. Iya. Karena ini gunung ini saya menunggu, dadakan itu tiba-tiba itu meletus. Iya. Benar. Nggak boleh ikut-ikut di sini. Yang saya khawatirkan di gunung-gunung itu ke sini itu menghancurkan gunung saya. Iya. Kan rugi. Saya utusan dari yang Brahma. Iya. Terus yang empat yang mengganggu tadi. Yang 4 itu ada namanya sendiri-sendiri. Itu kekuasaan. Tolong dikondisikan ya. Oh ya. Kita kan juga hidup di alam yang berbeda. Di situ alam gaib, kami di alam nyata. Kita punya kehidupan sendiri-sendiri. Gimana? Ya benar. Jadi intinya tolong saya minta saya sama teman-teman itu minta pada Eyang untuk memindahkan para gaib-gaib yang sering Jadi mengganggu. akhirnya tahu. Iya. Kamu datang hadir menghadirkan saya itu kamu ajak rundingan diskusi untuk 4 kawasan ini tidak boleh ganggu gitu. Ya, intinya kita ingin tahu mitos dan gaibnya dan ingin saya nggak mau mengganggu manusia. Iya. Ya, saya siapa yang mengganggu roh gaib penjaga gunung-gunung lainnya itu perlawanan dengan saya. Iya. Jadi saya nggak mau mengganggu orang yang pecinta. Iya, pecinta alam. Alam seperti kamu ya. Iya. Tidak mau. Iya, makasih banyak. Tapi yang 4 ini yang jelas mengganggu. Ya itu tolong dikondisikan. Ya. Ya, yang 4 itu nanti tolong dipindahkan di mana gitu. Nanti saya wecang bersama. Iya. Ada waktu kalau nggak mau pindah aja. Saya usir. Iya. Benar. Di gunung yang lain. Iya. Soalnya kasihan para masyarakat atau para pendaki dan pecinta alam kalau mendaki di situ. Ya. Gitu. Tujuan baik malah nanti. Iya. Karena ini saya dengar musim. Iya, ini musimnya. Musim pecinta alam. Iya. Ini lagi musim-musim pelajaran pecinta alam harus menyintai alam. Iya. Bumi, semesta. Biar tahu soroh ya. Iya. Biar tahu nolong sesama orang yang tidak berdaya. Benar. Ya. Kerjasamanya harus baik. Ya. Iya. Saling tidak ada pamrih, menolong orang yang tersesat di wilayah gunung saya. Iya, benar. Seperti piramid. Iya. Ya. Oh, sempat itu ya, tahu ya di sana. Saya juga ikut mencari. Oh, iya. Saya gondol itu. Saya amankan banyak macan-macan yang akan memangsa. Oh, maksudnya ingin memangsa korban. Orang, makanya panggil aja di Gunung Raung. Kalau ada orang yang tersesat tidak ketemu. Iya. Panggil nama saya, nanti saya cepat 1 menit dia saya amankan. Ya. Iya. Kalau bisa hubungi aja kamu. Kamu yang bisa narik saya ya. Iya. Saya tolong. Saya nggak suka dengan orang. Iya, ini demit yang jahil ya. Janji lo ya. Janji ayo salam. Iya. Ya, gitu aja saya pulang. Oh ya. Makasih banyak ya atas informasinya. Iya, karena ada jin itu ada yang baik. Iya. Ada yang mencelakakan. Walaupun saya nunggu gunung
yang meledak sewaktu tiba-tiba itu meletus, kondisi saya itu sabar. Iya. Ya. Iya, yang Singo macan putih. hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhir medomisasi yang kita hadirkan adalah Eyang Macan Putih, penguasa Gunung Raung. Semoga kedepannya Gunung Raung aman dalam maksudnya aman segala dalam kegiatan kepecinta alaman. Mungkin Mbak Salik bisa memberikan sedikit keterangannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bahwa hari ini kita bisa mediumisasi ke Gunung Raung. Ya. Keadaan tidak ada masalah apa-apa, tidak dicelakakan oleh penunggu-penunggu itu. Ya. Mudah-mudahan anak-anak pecinta alam itu baik ya di sana untuk mengunjungi pecinta alam. Ya. Karena kalau ke sana tidak ada halangan sesuatu apapun. Amin. Hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.